Don't forget to like and subscribe. Thank you. Nah, sekarang kita coba latihan soal bagaimana cara untuk menentukan resultan dari vektor. Nah, di sini ada soal, Doni ingin membeli alat tulis di toko alat tulis dekat rumahnya. Untuk sampai ke toko tersebut, Doni harus berjalan ke arah barat sejauh 10 meter, lalu ke arah utara sejauh 4 meter, selanjutnya ke arah timur sejauh 7 meter. Besar resultan jarak rumah Doni dengan toko alat tulis tersebut adalah, nah, di sini dikatakan bahwa Doni itu berjalan ke arah barat sejauh 10 meter. Sebelum masuk ke pembahasan soalnya, kita coba ingat dulu ya mengenai materi vektor. Apa itu vektor? Vektor itu adalah besaran. Nah, di sini besarannya adalah besaran yang memiliki nilai serta arah, ya. Lawan dari besaran vektor itu adalah besaran skalar, di mana besaran skalar dia hanya memiliki nilai saja, tetapi tidak memiliki arah. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa ini termasuk dalam besaran vektor? Itu adalah dari soalnya dikatakan dia memiliki nilai serta arah. Nilainya itu adalah yang ini, 10 meter, 4 meter, dan 7 meter. Sedangkan arahnya itu adalah arah barat, arah utara, dan arah timur. Oke, sampai sini mengerti ya? Nah, karena di sini ada arah mata angin di soalnya, maka kita gambarkan dulu arah mata anginnya. Nah, ini ya. Nah, kalau ke atas dia berarti arah utara, yang ke kanan arah timur, ke bawah arah selatan, dan ke kiri itu adalah arah barat. Oke. Setelah itu kita gambarkan lokasi di mana rumah Doni berada. Misalkan di sini ya. Lalu lokasi tokonya di sini. Nah, di sini kita gambarkan arah perjalanannya. Doni ini dia berjalan ke arah barat, berarti dia berjalan ke arah kiri ya. Kita gambarkan. Nah, dia berjalan ke arah barat sejauh 10 meter. Lalu dia ke arah utara, berarti dia naik ke atas nih. Nah, sejauh 4 meter. Selanjutnya ke arah timur sejauh 7 meter. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada 3 kali jalur yang dia lalui. Oke. Kita anggap misalkan ini kan materi vektor nih. Nah, kita anggap misalkan ini 10 meter arah ke kiri itu adalah vektor A. Misalkan ini vektor A ya. Lalu dari titik sini ke sini, jadi dia ke arah ke utara, ini vektor B ya. Lalu dari sini sampai ke toko, itu adalah vektor C. Jadi ada 3 buah vektor. Nah, pertama-tama kita harus cari dulu atau menggambarkan dahulu resultannya. Resultan dari ketiga vektor ini. Nah, masih ingat metode segitiga, jajar genjang, dan poligon? Nah, kita bisa menggunakan metode itu. Metode yang paling tepat kita gunakan itu adalah metode poligon. Kenapa? Masih ingat materi mengenai metode poligon? Metode poligon. Nah, metode poligon adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menentukan resultan vektor dari 2 vektor atau lebih. Jadi, dia khusus untuk yang lebih dari 2 vektor. Karena di sini ada lebih dari 2 vektor, yaitu 3 vektor ya. Ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Berarti kita akan menggunakan metode poligon untuk menentukan resultannya. Nah, cara untuk menggambarkan resultan pada metode poligon itu adalah yang pertama, gambar dulu titik mulanya dari pangkal vektor utama. Vektor utama yang mana? Nih, vektor A ya. Nah, berarti kegambarkan dulu titik mulanya di sini. Lalu, yang kedua, tarik
garis sampai pada ujung anak panah atau titik terakhir dari vektor terakhir. Nah, vektor terakhirnya yang mana nih? Nah, vektor C ya, yang paling terakhir. Nah, titik ujungnya di mana? Di sini. Nah, berarti kan tadi dibilang tarik garis sampai pada titik ujung. Berarti tarik set. Nah, berarti ini adalah garis resultannya. Dari sini titiknya sampai ujungnya di sini. Jadi kalian gambarkan anak panahnya yang jelas ya di sini. Oke, sampai di sini mengerti ya? Kita sudah agak tahu gambaran dari resultannya. Oke. Nah, ini dia. Setelah itu, kita cari tahu apa persamaan atau rumus dari resultan. Yaitu ini rumusnya. R sama dengan akar dari sigma Rx pangkat 2 ditambah sigma Ry pangkat 2. Nah, ini apa nih? Sigma Rx dan sigma Ry. Nah, ini sigma Rx itu adalah komponen vektor yang berada pada sumbu X. Lalu yang ini itu adalah komponen vektor yang berada pada sumbu Y. Oke, jadi di sini ada pada sumbu X dan ada sumbu Y. Jadi yang pertama-tama kita cari itu adalah komponen vektor pada sumbu X dulu, lalu kita cari komponen vektor pada sumbu Y. Oke. Nah, di sini kita cari dulu komponen vektor pada sumbu X atau sigma Rx ya. Ini untuk komponen vektor pada sumbu X. Nah, di sini kalau kalian bingung apa nih tanda yang kayak gini nih. Nah, ini itu adalah sigma ya. Tandanya gini. Nah, cara bacanya itu adalah sigma. Sigma ini itu artinya adalah jumlah atau total ya. Jadi kalau misalkan ditulis sigma Rx itu adalah total dari vektor-vektor yang berada pada sumbu X ya. Jadi kalau misalkan sigma Ry berarti total atau jumlah vektor-vektor yang berada pada sumbu Y. Jadi kalau misalkan kita gambarkan seperti ini nih. Nah, kita tarik garis seperti ini. Ini kita gambarkan diagram 2 dimensi kartesius ya. Nah, ini adalah sumbu Y dan yang ini adalah sumbu X. Berarti yang horizontal itu adalah sumbu X dan yang vertikal adalah sumbu Y. Oke? Nah, kalau di sini dikatakan komponen vektor yang berada pada sumbu X adalah vektor-vektor yang berada pada sumbu X atau yang searah horizontal. Kira-kira vektor apa saja nih? Nah, vektor 10 meter ini dan vektor 7 meter karena arahnya berada searah horizontal. Sedangkan untuk komponen di sumbu Y itu adalah 4 meter. Jadi 4 meter ini adalah komponen untuk di sumbu Y. Oke, sampai di sini mengerti ya. Nah, yang tadi yang di sini sigma Rx atau komponen pada sumbu X itu ada 10 meter dan 7 meter. Jadi kalau namanya sigma itu kan penjumlahan ya. Berarti ini vektor yang pertama, vektor pertama ditambah vektor kedua. Vektor pertama kan 10 meter. Vektor kedua itu 7 meter. Tetapi perlu diperhatikan, vektor pertama
ini 10 meter arahnya arah ke barat. Kalau arah ke barat, berarti dia itu arahnya ke kiri ya. Berarti kalau dia ke kiri, kita kasih dia tanda minus. Oke, nah ini. Kalau dia ke kiri, berarti kita kasih tanda minus. Dan kalau dia ke kanan, berarti kita kasih tanda dia positif. Sehingga karena dia mula-mula dari sini, dia ke arah kiri, berarti kita kasih minus, maka di sini tulis minus 10. Lalu untuk vektor yang kedua, yang 7 meter ini, karena dia mula-mula titiknya dari sini ya. Nah, dari sini menuju ke toko alat tulis ini, berarti dia arahnya ke arah ke kanan ya. Arah ke kanan berarti dia tandanya positif. Maka di sini diberi tanda positif ya, seperti itu. Nah, hasil dari minus 10 tambah 7 itu adalah 3 minus 3 meter. Jadi kita sudah dapat sigma resultan vektor untuk di sumbu X itu adalah minus 3 meter. Karena di sini sudah sumbu X, maka kita tinggal mencari yang di sumbu Y. Nah, untuk yang di sumbu Y-nya itu adalah yang ini, 4 meter. Hanya satu saja ya. Karena di sini kan ada 3 vektor nih. Ini, dan ini. Yang 10 dan 7 itu di sumbu X, dan yang 4 ini di sumbu Y ya. Jadi kita sudah dapat untuk yang di sigma RY-nya itu hanya 4 meter. Nah, setelah semua kita sudah dapat komponennya, baik yang di sumbu X maupun di sumbu Y, kita tinggal masukkan ke dalam rumus ini. Oke. Nah, setelah itu coba kita hapus dulu ya supaya nggak terlalu berantakan. Nah, maka resultan jarak rumah Doni dengan toko alat tulis, kita tuliskan ulang kembali rumusnya. Lalu, nah masing-masing dari komponen ini, minus 3 dan 4 ini kita masukkan ke dalam rumus. Jadi di sini sigma Rx itu kita dapat minus 3 meter, kita masukkan ke sini. Sigma RY kita dapat 4 meter, kita masukkan ke sini. Ya, setelah itu kita hitung. Misalkan di sini minus 3 meter dipangkat 2. Lalu 4 meter kita pangkatkan 2. Maka hasilnya minus 3 pangkat 2 itu adalah positif 9. 4 pangkat 2 hasilnya positif 16. Lalu kita jumlahkan 9 tambah 16 hasilnya adalah 25. Lalu akar dari 25 itu adalah 5 meter. Jadi besar resultannya jarak dari rumah Doni ke toko alat tulis tersebut adalah 5 meter. Nah, 5 meter ini merupakan nilai ya. Sesuai pertanyaannya, karena yang ditanyakan itu adalah besar. Kalau besar berarti itu adalah dalam bentuk nilai. Beda kalau yang ditanyakan itu adalah arah. Biasanya yang ditanyakan kalau dalam bentuk arah itu antara lain sudut atau tidak arah yang sesuai dengan mata angin. Misalkan ke barat, ke timur, utara, selatan, seperti itu. Tapi karena ini yang ditanyakan hanya besarnya saja, maka yang kita jawabnya itu adalah nilainya saja atau besarnya berapa. Di sini besarnya adalah 5 meter.